Sering nonton bokep parah dan coli bisa bikin impoten saat tua. Ini adalah pertanyaan salah seorang subscriber saya yang bercerita kalau dia dulu waktu muda bisa 2-3 kali loh dalam sehari untuk colinya ini. Namun yang dirasakan ketika mendekati usia 40 justru ereksinya bermasalah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul kebiasaan coli dan ngebokep sejak mudanya ini yang mengganggu ereksi di usia tua? Atau mungkin jangan-jangan ada faktor lainnya? Di video kali ini kita akan membahas ya kaitan antara riwayat coli dengan gangguan impoten, juga bagaimana solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, langsung saja kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Selamat malam dok, perkenalkan saya Akas Joker, nama samaran dari Kupang, NTT. Usia 38 tahun. Saya punya keluhan masalah ereksi penis tidak terlalu keras dan kadang sulit ereksi. Hal ini disebabkan karena saya punya kebiasaan PMO dari waktu remaja. Setiap hari saya bisa masturbasi 2-3 kali. Akhirnya kualitas sperma menurun. Sekarang mengalami masalah lemah syahwat dan penis susah ereksi. Hanya ereksi di pagi hari saja, tapi susah ereksi saat berhubungan intim. Saya sudah berhenti PMO hampir 2 bulan. Baru-baru ini saya coba mengecek kadar gula, kolesterol, dan asam urat semua normal. Tapi masalah lemah syahwat dan susah ereksi belum juga pulih. Mohon sarannya Pak Dokter, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Joker untuk kiriman pertanyaannya. Kita akan membahasnya satu demi satu ya. Pertama mungkin di sini saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan PMO buat kalian yang belum tahu ya. Jadi PMO ini merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari porn, masturbation, dan orgasm. Alias seorang pria yang dia menonton film pornografi, kemudian melakukan masturbasi sampai akhirnya dia terjadi orgasme alias ejakulasi. Sebetulnya PMO ini relatif aman ya, asal tidak terlalu berlebihan. Masalahnya kalau sampai kecanduan parah, ini yang bisa menimbulkan masalah. Seperti di email ini ya, dia cerita bisa 2-3 kali dalam sehari sewaktu muda dahulu. Sekarang kita akan membahas ya tentang masalah gangguan ereksinya pada Bapak Joker ini ya. Dia bercerita kalau penisnya ini susah ereksi. Memang betul ya, tanda penyakit disfungsi ereksi salah satunya adalah penisnya itu tidak cukup keras secara sempurna. Biasanya kalau berhubungan seksual idealnya keras penis kita itu seperti timun ya, jadi bisa masuk ke kelamin istri dan mengerjakan kewajibannya hingga tuntas. Tetapi pada orang yang mengidap disfungsi ereksi, seringkali kekerasannya ini menurun. Mungkin dia seperti pisang atau malah tahu. Tetapi yang paling penting harus kita ketahui ya, disfungsi ereksi ini harus dicari tahu akar penyebabnya. Secara garis besar ada 2 penyebab disfungsi ereksi. Yang pertama ada yang disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik, dan yang kedua ada pula yang disebut dengan disfungsi ereksi organik. Sesuai namanya, disfungsi ereksi psikogenik itu adalah penyakit impoten yang disebabkan karena adanya permasalahan pikiran. Bisa karena stres, kekhawatiran, kecemasan. Pada orang yang mengidap gangguan ereksi karena masalah psikogenik ini, biasanya dia merasakan ya, ereksi paginya masih bagus. Kalau masturbasi juga masih bagus aja fungsi ereksinya. Tetapi dia ngerasain ya, kekerasan ereksi penisnya ini kok tiba-tiba hilang mendadak. Dan anehnya lagi, dia masih bisa ereksi tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Berbanding terbalik ya pada disfungsi ereksi yang organik. Kalau yang disfungsi ereksi organik ini disebabkan karena adanya penyakit di dalam tubuh. Bisa karena darah tinggi, gula, kolesterol, atau permasalahan hormon testosteron. Untuk membedakannya, biasanya disfungsi ereksi organik atau karena ada penyakit di tubuh, biasanya dia ciri khasnya ya, ereksi pagi mulai jarang. Kemudian nyoba masturbasi juga tidak bisa keras sama sekali. Lalu dia juga ngerasain ya, biasanya kalau gangguan ereksinya ini mulai turunnya perlahan tetapi semakin lama semakin berat. Pada kasus Bapak Joker ini ya, dia bilang kalau ereksi paginya masih ada. Tetapi jangan salah, di sini saya sebetulnya belum ada informasi. Apakah ereksi pagi yang masih ada ini masih cukup sering terjadi seperti dia muda dulu, atau jangan-jangan udah mulai jarang? Lalu bagaimana nih tingkat kekerasan ereksi paginya? Jangan-jangan betul sih ada ereksi pagi, tetapi dia nggak yang keras secara sempurna, cuman tipis-tipis aja kayak tahu. Ini menunjukkan sebetulnya memang ada masalah di ereksi pagi hari. Oleh karena itu di sini saya belum bisa bilang ya kalau pada Bapak Joker ini gangguan ereksinya disebabkan oleh faktor pikiran. Terlebih Bapak Joker ini sudah menginjakkan usia hampir 40 tahun. Biasanya kalau kita menjelang usia 40 tahun sering ada masalah di tubuh yang mengganggu fungsi ereksi. Disinilah peran penting kita untuk melakukan pemeriksaan ke dokter andrologi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu kira-kira apa penyebab gangguan ereksinya dan kita bisa memberikan terapi yang tepat. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada informasi selanjutnya tentang video permasalahan ereksi. Oke, sekarang kita akan membahas ke bagian intinya ya. Apakah ada kebiasaan antara PMO alias ngocok dan nonton bokep bisa mengganggu fungsi seksual? Terkait kebiasaan
kehadiran PMO yang akan mengganggu kualitas sperma? Sebetulnya jawabannya adalah tidak ada. Jadi agak keliru ya kalau Bapak Joker bilang kualitas spermanya menurun karena riwayat PMO dulu. Kita harus paham ya, sesering apapun kita masturbasi, pada prinsipnya selama tubuh kita sehat, dia masih tetap akan bisa memproduksi sperma. Yang bisa mengganggu kualitas sperma itu misalnya kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh, ada penyakit, ada faktor kelainan keturunan, hingga pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan masturbasi ini tidak akan mengganggu kualitas sperma. Namun yang perlu diingat ya, meskipun dia relatif aman untuk sperma, hal ini tidak sepenuhnya aman untuk fungsi ereksi. Karena ya, pada sebagian kecil kasus, bisa saja loh, secara tidak langsung, kebiasaan kecanduan bokep yang parah dan coli ini bisa dapat mengakibatkan gangguan ereksi pada seorang pria. Makanya ya, ada istilah yang namanya porn-induced erectile dysfunction, alias disfungsi ereksi yang disebabkan karena pornografi. Kok bisa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan ya, pada seorang pecandu bokep yang berat, otaknya ini terbiasa dengan stimulasi tinggi yang disajikan oleh pornografi. Ketika kita nonton pornografi, otak kita akan dibanjiri oleh dopamin yang sangat tinggi sekali. Masalahnya adalah ketika dopamin ini sangat tinggi di otak kita, kita menjadi sulit untuk terangsang dengan hal-hal yang biasa, termasuk berhubungan dengan pasangan. Ketika ngelihat pasangan bawaannya kayak nggak menarik. Karena apa? Dia lebih suka nonton film bokep. Di bokep udah berbagai macam genre bisa memanjakan kita. Dia ngerasa kayak pasangannya membosankan. Nah, hal inilah yang kemudian bisa mengakibatkan gairah seseorang menjadi menurun dan bisa menimbulkan gangguan ereksi. Di samping itu juga bisa ya, misalnya kalau seseorang dia suka coli parah dengan teknik yang aneh-aneh, misalnya dengan gerakan tertentu atau bahkan menggunakan alat bantu khusus. Alhasil, karena dia terbiasa coli menggunakan teknik tertentu, dia ngerasain tiap berhubungan seksual dengan pasangan, dia tidak merasakan kenikmatan di vagina. Karena apa? Dia lebih nyaman dengan tangan sendiri atau bahkan menggunakan alat bantu seks yang aneh-aneh. Inilah yang disebut dengan kondisi death grip syndrome, alias kebiasaan masturbasi menggunakan teknik aneh yang akhirnya mengakibatkan sulit untuk mencapai kepuasan saat berhubungan dengan pasangan. Sebetulnya kondisi gangguan impoten akibat pornografi dan coli ini tidak banyak ya, tetapi bisa saja ditemui. Makanya ya, banyak orang yang dia pecandu bokep parah masih aman-aman aja berhubungan seksual dengan pasangannya. Tetapi kalau kalian udah kerasa kecanduan parah, makanya saran saya sangat penting untuk mengurangi kecanduannya ini. Karena bisa saja loh, jangan-jangan dampak ini dapat mengganggu kesehatan fungsi seksual kalian. Lalu kita juga harus paham ya, pada seorang pecandu bokep berat sering ditemui ya, mereka itu merasa khawatir dan cemas karena kecanduannya ini. Mereka jadi takut dan minder untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Justru karena ketakutan yang tidak jelas ini dan rasa minder, dia dapat mengakibatkan gangguan fungsi ereksi. Karena apa? Pikirannya ini sudah cemas, alias timbullah kondisi disfungsi ereksi psikogenik akibat kekhawatiran berlebihan. Sebagai contoh, saya pernah menangani ya, ada pria muda yang tiba-tiba dia ngerasain kalau ereksinya menurun. Karena apa? Dia baca di internet ada yang bilang katanya kalau keseringan coli ini bisa merusak sperma. Alhasil dia menjadi stres dan panik, kemudian dia merasa bersalah. Stres dan panik inilah yang kemudian mengganggu pikirannya sehingga dia menjadi sulit bergairah dan mencapai ereksi yang optimalnya. Makanya sangat penting ya, kuncinya adalah regulasi. Jangan malah kita sampai kecanduan parah dan justru mengganggu fungsi seksual kita. Lalu di sini saya mau membahas ya, kok bisa udah 2 bulan berhenti PMO pada Bapak Joker ini tetapi masih belum kerasa perbaikan. Ada beberapa penjelasan ya terkait ini. Pertama, bisa jadi juga ya memang perlu waktu yang lebih lama lagi. Pada seorang pecandu berat, kadang dia nggak cukup loh cuma sekedar 1-2 bulan. Saran saya sih minimal 3 bulan. Tujuannya adalah untuk benar-benar menetralkan otak kita dan kita bisa mengontrol terhadap gairah seksual yang aneh dari bokep ini sehingga kita bisa lebih tertarik pada pasangan kita masing-masing. Ingat, proses pemulihan itu memerlukan waktu juga. Tidak semuanya serba instan. Atau jangan-jangan ya pada Bapak Joker ini yang saya curigai justru ada faktor penyebab lain yang bisa mengganggu ereksinya. Jadi sebetulnya bisa jadi gangguan ereksinya bukan dikarenakan PMO, tetapi karena ada faktor lain. Karena munculnya ini di usia mendekati 40 tahun. Apa aja nih faktor-faktor lainnya? Bisa jadi mungkin dia ada permasalahan dengan pasangannya yang mengakibatkan dia stres. Atau mungkin adanya gangguan pembuluh darah penis. Terakhir jangan salah, juga bisa mungkin dikarenakan adanya gangguan hormon di tubuh. Memang di email dia cerita ya sudah pernah cek gula, kolesterol, dan asam urat. Hasilnya normal. Tetapi di sini yang harus digali lebih lanjut adalah apakah pemeriksaannya sudah tepat. Karena saya beberapa kali ya nemui orang yang cerita dia udah cek gula, kolesterol, asam urat, tetapi pengecekannya tidak tepat. Dia tidak puasa terlebih dahulu. Idealnya kalau kita mau cek gula, kolesterol, dan asam urat, kita harus berpuasa dulu 12 jam. Dan jangan lupa pemeriksaan gula pun kita harus cek bagaimana gula 2 jam setelah makan. Lalu ada pula indikator lain namanya HbA1c, kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Beberapa kali saya sering nemuin ternyata pada orang-orang yang mengaku sudah cek normal, ketika saya cek ulang dengan metode yang tepat, barulah ketahuan betul aja ternyata gulanya mengalami masalah. Makanya sangat penting ya, kalau kita mau melakukan pemeriksaan medical check up, harus melakukan persiapan yang tepat. Selain itu juga harus dipertimbangkan ya untuk melakukan pengecekan hormon, salah satunya adalah hormon testosteron pria. Karena hormon ini merupakan seperti bensinnya para pria
ya untuk fungsi gairah dan juga ereksi penis. Terkadang kita ini semakin tua, hormonnya ini semakin turun. Terlebih kalau misalnya ya kita jarang olahraga, badannya gemuk, stres, tidurnya tidak dijaga. Ini akan mengakibatkan hormon testosteronnya menjadi lebih cepat menurun dibandingkan sebelumnya. Saya kurang tahu ya Bapak Joker ini pola hidupnya seperti apa, dia merokok apa enggak, rajin olahraga apa enggak. Nah, makanya di sini sangat penting ya kita untuk melakukan evaluasi. Jangan-jangan hormon testosteron rendah inilah yang kemudian dapat mengganggu fungsi seksual. Setelah kita melakukan pemeriksaan hormon testosteron, sangat penting juga untuk berkonsultasi ke dokter andrologi. Karena bisa aja ya ternyata hormon testosteronnya terlihat normal dari acuan range normal laboratorium, tetapi sebetulnya itu sudah sangat rendah. Apabila memang ditemukan hormon testosteron rendah, maka pada seseorang tersebut dapat mempertimbangkan untuk menjalani terapi penambahan hormon testosteron. Tujuannya adalah untuk mengganti hormon testosteron yang sudah rendah di tubuh kita. Saran saya Pak Joker harus waspada, terlebih kalau misalnya ya gangguan ereksinya ini disertai gejala-gejala lain seperti gairah seksual yang mulai turun, badan mulai capek, mudah ngantuk, kemudian ereksinya semakin lama semakin parah. Sebaiknya jangan dibiarkan, segera pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi. Karena biasanya ya setelah berkonsultasi dengan dokter andrologi, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan akan memberikan terapi yang tepat. Kalau memang hormon testosteronnya aman, biasanya akan diberikan obat minum untuk membantu fungsi ereksinya lebih sehat. Harapannya ini bisa membantu untuk performanya lebih baik. Namun kalau memang ditemukan hormon testosteronnya ini rendah, barulah dia akan diberikan penambahan terapi testosteron sesuai dengan indikasi. Saran saya yang paling penting juga ya, hati-hati jangan konsumsi obat atau jamu-jamuan secara sembarangan. Karena seringkali ini campurannya tidak jelas dan dapat membahayakan tubuh kita. Buat kalian yang mungkin ada mengalami kecanduan pornografi parah dan kesulitan untuk mengurangi, di sini saya punya video ya yang membahas bagaimana strategi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kecanduan tersebut. Buat kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.